Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang persiapan untuk ujian akhir semester ya, UAS, teman-teman, untuk pembuatan kuesioner ya, ini saya sarankan teman-teman menggunakan LMS atau Learning Management System yang sudah menyatu dengan mata kuliah teman-teman, sehingga nanti ke depan teman-teman nggak usah men-share kuesionernya setiap menyelesaikan UAS, karena ini kan dilakukan rutin setiap semester, sehingga kalau sudah menyatu dengan LMS, nanti kita sebagai pengajar atau dosen itu tidak terlalu repot harus membuat atau men-share kuesioner kepuasan mahasiswa ya. Jadi yang pertama, teman-teman pastikan masuk di mata kuliah teman-teman ya. Jadi misalkan di sini basis data, kemudian teman-teman siapkan soalnya ya. Jadi soalnya teman-teman siapkan ya, biasanya kan di paling akhir ya. Nah, di bagian UAS. Jadi ini saya hide dulu, saya munculkan, ini saya hide, kemudian ini. Nah, setelah itu teman-teman membuat feedback ya, namanya feedback. Jadi feedback itu bisa teman-teman gunakan untuk membuat kuesioner, dan sudah ada grafiknya nanti seperti Google Form ya. Caranya klik add an activity, kemudian pilih activities ya, kemudian cari feedback. Nah, feedback ini bisa teman-teman gunakan untuk survei. Nah, namanya apa? Ketik aja misalkan survei kepuasan mahasiswa. Nah, kalau yang ini nanti disesuaikan aja. Nah, ini nanti bisa teman-teman tulis informasinya. Misalkan alurnya bagaimana? Misalkan ya, alurnya teman-teman mahasiswa itu harus mengisi survei dulu baru bisa mengerjakan soal, itu bisa mengerjakan soal dulu baru bisa mengisi survei, itu juga bisa lah, nanti tergantung dari kebijakan teman-teman. Nah, kalau yang ini saya buat itu harus mengerjakan survei dulu baru mengerjakan kuis ya. Nah, makanya silahkan isi survei dulu, silahkan diisi survei dulu sebelum mengerjakan UAS. Pastikan supaya nanti mahasiswa itu punya gambaran, diberikan informasi isi survei. Jumlahnya kan isi surveinya itu ada 11 multiple choice. Multiple choice, dan ada satu saran. Nah, jadi tujuannya supaya mahasiswa itu memahami isi surveinya itu sebenarnya apa saja toh. Jadi isi surveinya itu ada 11 multiple choice dan ada satu isi survei, ada satu saran gitu ya. Kemudian selanjutnya availability, ini silakan dibuka. Ini misalkan dibuka mulai sebelum UAS, itu sebenarnya
bisa saja. Jadi mahasiswa diwajibkan mengisi survei dulu ya, boleh, atau disamakan dengan UASnya dilaksanakan mulai kapan. Kalau misalkan UASnya itu ternyata tanggal 29 Februari, kalau saya sarankan itu dibuka ya, dibuka terus, nggak usah ditutup gitu ya. Jadi tidak ada allow answer to, jadi nggak usah. Kemudian question and submission setting. Nah, di sini penting record username. Apakah teman-teman itu mau mengambil nama? Kalau teman-teman itu mau mengambil nama, berarti username will be logged. Jadi namanya itu akan dicatat bahwa ini tuh menjawab apa, si A menjawab apa, si B menjawab apa. Kalau anonymous berarti kita itu nggak tahu ini yang menjawab itu siapa, namanya siapa ya. Kalau saya biasanya seperti ini, allow multiple submission. Jadi kalau mahasiswa hanya bisa mengisi satu kali. Kalau mahasiswa itu mengisi kuesioner nggak terbatas, pilih yes. Karena ini hanya wajib mahasiswa mengisi satu kali, berarti pilih allow multiple submission itu satu. Enable notification at submission, boleh dipilih yes. Atau nomor question, kalau teman-teman pengen membuat ada nomornya, silakan pilih yes. Nah, after submission suruh ngapain? Misalkan lari ke analisis, boleh. Jadi saat selesai mengisi, mahasiswa bisa melihat analisis dari teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai, terima kasih atas survei yang Anda isi. Nah, jadi intinya kalau sudah mahasiswa itu mengisi survei, nanti otomatis akan ada informasi ini, terima kasih atas survei yang Anda isi. Bahkan bisa langsung lari ke activity, tapi ini tidak. Jadi nanti otomatis nanti langsung restriction accessnya nggak perlu ya. Activity complete ya, ini penting. So activity, jadi student must view activity. Jangan, pastikan view complete submission. Jadi kalau sudah mengisi sudah, untuk tag nggak usah. Jadi yang perlu disetting ini. Oke, kemudian di save. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mahasiswa itu harus ini dulu, mengisi survei dulu. Duh, ini lambat banget, sebentar. Jadi ini saya urutkan ke atas dulu. Nah, ini yang atas, berarti nanti syaratnya mahasiswa harus mengisi ini dulu, baru bisa mengerjakan UAS. Berarti settingannya seperti ini ya. Setting restriction accessnya. Jadi survei kepuasan mahasiswa itu harus diisi dulu sampai kecentang. Kalau sudah kecentang, nanti baru bisa membuka UASnya. Ini pun opsional. Jadi kalau teman-teman nanti UAS dulu baru mengisi survei, silahkan. Nah, setelah itu kita akan mengisi isian survei. Nah, diklik ini, kemudian dipilih template. Nah, ini sudah saya siapkan templatenya. Jadi teman-teman tinggal mengimpor aja, kemudian digeser paling bawah, import question. Kemudian pilih delete all item. Jadi kalau ada isinya nanti kita hapus. Pilih choose file, kemudian pilih choose file, dicari yang sudah saya siapkan ini ya, feedback kepuasan mahasiswa. Nanti akan saya share di web saya ya. Kemudian klik upload dan klik yes. Nah, setelah import successful, nanti teman-teman klik edit question. Nah, nanti ini sudah ada isiannya ya, tinggal teman-teman pakai. Nah, kemudian cara mencobanya adalah klik overview. Silakan teman-teman bisa mencoba sendiri ya, untuk questnya apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Ini adalah submit answer questionnya ini. Kemudian answer the question, dicoba teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman juga mengecek, ini kan ada tanda bintang berarti wajib diisi ya, bebas ya. Kemudian tekan submit your answer. Nah setelah itu klik ini ya, terima kasih atas survei yang Anda isi. Klik continue. Oke, kita tunggu atau kita scroll dulu. Nah, kita klik survei kepuasan mahasiswa. Nah, harusnya ini nggak bisa mengisi lagi ya, karena hanya mengisi satu kali. Kemudian kalau kita ingin melihat hasil surveinya, bisa diklik analisis. Nah, nanti sudah bentuk grafik semua. Nah, ini ya grafiknya ya. Oke, ini pun bisa di ekspor ya, bisa diekspor dalam bentuk Excel. Kalau pengen ada gambarnya di capture, bisa capture screen ya. Nah, grafiknya nggak ikut masuk. Kemudian klik show respon. Nah, jadi ini jadi per mahasiswa tahu jawabannya ya, bisa di-download juga nanti dalam bentuk Excel atau apa ya, sesuai dengan jawabannya. Kalau yang ini hanya 1010 ya datanya. Nah, untuk Excel seperti ini datanya. Oke, begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan silahkan teman-teman mencoba.